Malaysia juga, kan Penang itu kalau kita mau berobat semua ke Penang. Ini juga jangan marah, ya ini tantangan kenapa industri kesehatan kita tidak semaju Penang. Penang lebih murah, ya lebih cepat gitu. Jadi saya pernah ngomong juga tuh isu tentang berobat ke luar negeri. Oh, terutama Malaysia ya. Bahkan sekarang sudah berpindah nih dari Malaysia, Penang ke Bangkok gitu ya. Malaysia dulu orang-orang kaya. Yang saya khawatir apa? Sekarang turun ke orang menengah loh. Yang pergi itu nggak semua orang kaya. Orang menengah sudah mulai geser ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Inya akan mereaction sebuah video yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Inya akan mereaction sebuah video para tokoh-tokoh besar di Indonesia yang kaget dengan hal ini. Aslinya ini tidak perlu dikagetkan ya, geng ya. Tentang kesehatan, kenapa sih kita masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Apalagi sekarang kita tersalipi oleh Vietnam, geng. Kenapa kita bisa kalah tentang kesehatan ini? Ya, karena fasilitasnya, mungkin tentang dokternya, mungkin tentang keramahannya, tentang kebijakannya dokternya, mungkin hal-hal seperti itulah mengapa orang Indonesia banyak berobat ke Malaysia, terutamanya Penang dan Singapura ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. harga obat kita lebih mahal dari tetangga karena pajak, alat kesehatan kita, fasilitas MRI kita mahal banget. Ya tiba-tiba saja ya banyak yang bicara ke saya. Kalau dulu kan orang Indonesia banyak liburan kan Singapura, udah selesai tuh. Malaysia, ya kecuali ke Penang ya berobat gitu. Ke Bangkok, wah Bangkok makan enak dan beli barang-barang murah, oke? Tiba-tiba ada negara yang juga menjadi destinasi wisata orang Indonesia baru, ya Pak? Vietnam. Waduh ya, jadi menurut saya, kenapa sih? Saya pernah bertanya tuh ibu-ibu yang tur rame-rame ke Vietnam. Vietnam tuh asik, indah. Gue bilang, Indonesia juga indah. Beda Mas Helmi. Vietnam itu gimana gitu ya? Jadi masalah packaging juga tuh ya. Jadi bagaimana mereka menata destinasi wisatanya, mereka menjual histori masa lalu gitu ya. Kalau negara ini adalah salah satu negara yang bisa mengalahkan Amerika yang sombong itu. Amerika tuh kalah loh dalam perang Vietnam. Mereka jual itu, mereka jual sejarah, mereka jual juga sejarah mereka sebagai bangsa yang disiplin, ya jadi keren itu. Jadi mereka ada macam-macam lah, mereka jual makan juga enak, orangnya sopan-sopan, dan kemudian kan ada budaya-budaya Perancisnya tuh. Jadi kalau ke Vietnam itu berapa kota tertentu ada peninggalan Perancis, kemudian kan dia Indo-China. Jadi menurut saya ini kombinasi yang menarik. Jadi lagi-lagi kalau kita ingin menjual satu produk, termasuk produk wisata, harus punya diferensiasi yang kuat. Jadi Vietnam berbeda dengan Thailand. Vietnam sangat berbeda dengan Singapura. Singapura is very dry. Singapura kan kering banget gitu. Anda kan nggak mendapatkan apa-apa. Di Singapura itu cuman, wah kita terkagum-kagum dengan keteraturan, nggak boleh berludah, nggak boleh buang sampah. Kalau saya mah tinggal lebih dari 4 malam di Singapura nggak betah kali. Apalagi untuk orang tertentu yang tiap kali kalau bisa singgah beli teh botol gitu. Atau malam-malam kita bercanda ada jual tek. Nggak bakal ada di Singapura. Oh, sangat disiplin. Tapi kalau orang suka kedisiplinan, mungkin Singapura salah satu tujuan. Tapi menurut saya Singapura kota bisnis yang sangat siap, kota servis, kota jasa, di mana kita belajar bagaimana serve orang. Sebuah tempat penduduknya 5 jutaan bisa menguasai dunia. Income per kapita mereka salah satu yang tertinggi. Yang mereka jual adalah sebuah facility yang sangat aman, sangat tertib, infrastruktur yang sangat rapi, terkoneksi. Yaitu yang kita cita-citakan dari Singapura. Good for shopping, good for eating. That's it.
Anda kalau makan di Singapura capek juga. Kenapa? Karena ternyata tenaga kerja sana kan mahal banget. Kita bisa loh kalau makan tuh duduk tuh 1 jam baru dilayani bisa. Ya, restoran dengan ratusan tempat duduk yang kerja cuma 2-3 orang doang. Ya, menurut saya ada lebih kurangnya lah. Ya, Malaysia juga kan Penang itu kalau kita mau berobat semua ke Penang. Ini juga jangan marah. Ya, ini tantangan kenapa industri kesehatan kita tidak semaju Penang. Penang lebih murah, ya lebih cepat gitu. Jadi saya pernah ngomong juga tuh di diskusi dengan seorang dokter ya, karena di Indonesia ternyata bikin rumah sakit susah banget, jumlah tenaga ahli kita susah banget. Itu yang kemarin Pak Prabowo bilang ya. Jadi ini yang kita harus rombak semua. Menteri Kesehatan juga harus rombak semua. Ya, kita harus memperbanyak, mempermudah orang untuk menjadi tenaga ahli dalam bidang kesehatan. Harga obat kita lebih mahal dari tetangga karena pajak. Alat kesehatan kita, fasilitas MRI kita mahal banget. Ya, kenapa? Karena dikenain pajak impor barang mewah dan sebagainya. Jadi banyak hal yang kita bisa sampaikan. Fakta ya, kita lompat ke negara Kamboja, kan mengandalkan penjualan objek wisata Angkor Wat. Memang top ya dulu karena pernah bagian menjadi film lah ya, Tomb Raider yang dibintangi oleh Angelina Jolie gitu. Waduh, kunjungan wisatanya 2,5 juta loh, lebih tinggi daripada Borobudur. Bukan masalah nasionalisme, menurut saya Borobudur lebih indah lah, lebih keren gitu, lebih teratur, lebih baik fisiknya daripada Angkor Wat. Tapi saya pikir lagi-lagi bagaimana cara kita menjual. Bali mungkin 6-7 juta, tapi 6 juta kunjungan wisatawan asing setiap tahun itu karena Bali yang dijual banyak banget. Ya, jadi ini menjadi satu hal gitu. Bagaimana kita memperbaiki hospitality infrastruktur ya, terutama mungkin yang di Sumatera, Danau Toba, di Sumatera Barat banyak sekali yang indah-indah, Danau Singkarak. Tapi saya pikir kita harus punya PR besar tuh, menyiapkan masyarakat supaya lebih siap sebagai masyarakat yang bisa melayani para wisatawan. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Jualan diferensiasi ya, dan kemudian yang saya katakan tadi, jadi unsur budaya, unsur keindahan alam menjadi destinasi. Jadi kalau bayangkan target kita kalau misalnya puluhan juta orang datang ke Indonesia, kan mereka butuh macam-macam kan, butuh penginapan, butuh makan, butuh transportasi. Dan kalau mereka datang ke satu daerah mereka nyaman, jangan-jangan mereka invest. Seperti dilihat sekarang di Bali, orang asing ya, quote-unquote orang Rusia banyak sekali invest karena mereka suka dengan tempatnya. Jadi inilah saya katakan bahwa dengan budaya, kita menjual budaya, orang datang, kalau orang datang mereka pasti invest. Ya, jadi ini satu hal yang menarik. Kenapa? Syarat untuk wisata bagus dengan investasi lancar itu sama. Memerlukan kepastian hukum, memerlukan ketertiban, ya memerlukan keamanan. Jadi mari kita membangun Indonesia dengan budaya, mencontoh dari negara-negara yang lebih maju dari kita. Isu tentang berobat ke luar negeri. Terutama Malaysia ya. Bahkan sekarang sudah berpindah nih dari Malaysia, pindah ke Bangkok gitu ya. Bahwa kemudian memang pelayanan rumah sakit kita, CQ dokternya memang ada yang bermasalah, iya, meskipun kebetulan dokter-dokter yang merawat saya itu teman-teman semua jadi enak lah gitu ya. Tapi seperti ini apa Abi yang dilakukan oleh kementerian? Pak, saya ini tahu ini isu sensitif ya, tapi saya mau cerita begini. Ini dari perspektif normal tanpa itikat menjelek-jelekan. Ada profesi-profesi yang punya kode etik, Pak. Misalnya nih, dokter punya kode etik dokter, bankir punya kode etik perbankan, wartawan punya kode etik jurnalis. Kenapa sih Pak profesi ini punya kode etik di mata pengamatan saya sebagai orang awam? Karena mereka profesi ini bisa hidup karena ada trust masyarakat ke dia. Contoh, misalnya ini kan ngomong wartawan, ini media lah kan. Dulu wartawan pakai koran kan. Kalau orang ternyata lebih percaya podcast daripada koran, apa yang terjadi? Bisnis koran sama dia turun kan. Jadi ini masalah kepercayaan bisnis ini. Sama bankir nggak percaya sama bankir, dia mau ngomong apapun nggak ada bisnisnya. Dokter juga sama. Nah, yang saya agak khawatir ya jadi orang luar, dokter kita bagus-bagus. Cuma sudah terjadi itu pergeseran trust dari publik ke Singapura. Dulu orang-orang kaya, ke Malaysia, dulu orang-orang kaya. Yang saya khawatir apa? Sekarang turun ke orang menengah loh. Yang pergi itu nggak semua orang kaya. Orang menengah sudah mulai geser ke Malaysia, ke Thailand. Ini yang saya sebagai menteri kesehatan worry. Jangan sampai publik itu kemudian menurun kepercayaannya ke sistem kesehatan kita.
Kalau soal berobat jangan ditanyakan lagi ya, geng ya. Sekarang orang-orang Indonesia udah pada pinter semuanya, yang terbaik di mana dan mau berobat di mana kayak gitu ya, geng ya. Dan pertanyaannya mereka ini masih sama yang Ikinya sampaikan di awal video. Kenapa kesehatan kita masih kalah dengan negara Malaysia? Kayak gitulah. Apa kurangnya Indonesia? Itu loh yang dipertanyakan kita ya. Apakah dokternya harus diperbaiki, dibedah lagi, atau ke menteri kesehatannya atau menteri ke apaannya lagi harus diperbaiki, berbanyakin masuk kantong atau masuk pocket kayak gitu. Kan belum tahu juga kayak gitu ya, geng ya. Masalah itu oke, clear. Dan wisata sekarang ya. Wisata ya, kalau menurut Iki, pandangan Iki ya, janganlah banyak pungli di Indonesia kayak gitu. Jangan banyak pungli, terus jual barang sewajarnya. Jangan mentang-mentang itu bule, jangan mentang-mentang itu orang putih. Kalian jual dengan harga tinggi. Jangan banyak scammer kayak gitu. Orang-orang scammer kayak gini, orang-orang seperti ini, untung satu kali tapi ruginya beribu-ribu kali. Kenapa? Ya, karena mereka untung satu kali. Orang asing nggak akan mau datang lagi. Wah, aku kena scammer di Indonesia, hati-hati nih. Nanti cerita ke teman-temannya tuh, hati-hati kalau mau ke Indonesia nanti bla 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 bla. Wah, jadi nggak mau. Wah, lebih baik di Malaysia tuh. Di Malaysia aman, nggak ada pungli, nggak ada apa. Jadi lebih tentram, lebih enak kayak gitu ya. Apa namanya? Lebih lebih nyaman lah mereka kayak gitu ya. Kalau masalah berobat atau masalah kesehatan, memanglah kita masih kalah jauh dengan negara Malaysia dan Singapura ya, geng ya. Gak usah ke negara lain lah. Kan Singapura dan Malaysia negara kecil. Hei, negara Cina gimana, bos? Rusia gimana? Dan Amerika dan lain sebagainya gimana? Itulah mentality harus kena ubah dengan rakyatnya dan netizennya juga kayak gitu loh, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Bila kalian suka, like and comment benda-benda salah dari ucapan Ikinya ataupun konten-kontennya, silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.